Gini tak? Gini. Salah. Maju lagi. Gini. Maju lagi. Wes Bu. Aku terlibat tadi di pakai grupnya. Bestinya. Bahasa udah. Oh iya. Ayo. Gak ketok. Bayar enggak ketok. Bayarin atau rono loh, bayarin. Rata mundur sana. Sini apa? Gini sampai. Gini. Ya. Orang Oh, tambah magic. Ayo, gini Mbak. Rata rono, Pak. Wa ashabi ajmain awada. Ar-Rahman, alamal Quran, khalaqal insan, alamakul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curah-curahkan yang gak sanggup kita ngitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia sama isi. Nikmat apa Bu? Banyak orang dikasih nikmat sehatnya dipakai maksiat. Kalau maling sehat nggak? Kalau sakit nggak mungkin maling. Zionis menjajah sehat-sehat nggak? Sehat, tapi nggak punya iman. Jadi iman ini mahal sekali, ini mewah. Iman itu bukan hanya sekedar kita percaya. Iman, kita punya ilmu tentang ibadah apa yang Allah mau. Karena kita itu diciptakan beribadah yang Allah mau, bukan yang kita mau. Kalau yang kita mau jam 3 pagi enakan tidur apa bangun? Tapi kenapa kita bangun? Karena punya iman. Karena kita punya ilmu, tahu pada sepertiga malam Allah turun ke langit bumi melihat mana orang-orang yang meminta pertolongan, aku tolong.
Yang meminta ampunan, aku ampuni. Jadi kita para ibu yang sibuknya luar biasa, mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami, sibuk luar biasa, tapi tidak menghalangi kita untuk bangun pada sepertiga malam. Walaupun letih, walaupun ngantuk, tapi tetap kita paksakan. Karena memang ibadah-ibadah itu dipaksakan. Nggak ada tuh tiba-tiba kita soleha. Dulu ibu tahajud kan maksain diri kan, pasang weker, minta tolong dibangunin, apa lain-lain udah soleha itu belum ya. Karena kita ini tidak lahir dalam keadaan soleh, kita lahir dalam keadaan fitrah. Kalau mari yuladu ala fitrah, kita siap untuk taat. Tapi kita ini jenisnya, spesiesnya manusia yang setiap jiwa Allah ilhamkan fujur dan takwa. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Qad aflaha man dzakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi setiap jiwa itu punya fujur, punya nafsu, punya keinginan-keinginan yang selalu mengajak kepada kemungkaran, selalu, kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Kalau nggak ada nafsu ya nggak ada kita. Wama ubari'u nafsi inam nafsa ma'amaratum bisu ila ma'amarobi. Karena nafsu selalu mengajak kepada kemungkaran. Tetapi kalau kita punya nafsu dan kita paksakan untuk baik, paksakan memaafkan, paksakan ikhlas, paksakan sabar. Kalau kita punya ilmunya, pasti kita berjuang. Jangankan kita manusia sekaliber Nabi Musa alaihissalam diberi ujian kesabaran, itu sulit untuk dilewati. Yang berbicara langsung sama Allah. Apa kata Nabi Khidir? Wa kaifa ala tasbiru ma lam tuhit bihi kubra. Gimana kamu mau sabar? Kamu nggak punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak mau sabar. Tapi kalau kita tahu sabar itu Allah ganti, nggak ada batasnya. Bigoirihis. Jadi kita paksakan. Kita tahu bahwa orang sabar itu sangat dekat dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ya kita paksakan. Kita paksakan sabar. Sabar difitnah, sabar dicaci. Bahkan ketika kita punya ilmu, kita beri hadiah kepada orang yang mencaci kita, orang yang menzolimi kita. Ketika Imam Hasan Al-Basri itu digosipin sampai ke telinga beliau, dia minta muridnya mengirimkan kurma terbaik buat orang yang sedang gosipin dia. Kata muridnya, wahai Syekh, dia tengah menzolimi Anda. Apa kata sang imam? Dia telah berbuat baik kepadaku. Kenapa? Karena kalau punya ilmu kita tahu orang yang zolim, orang yang ngomongin kita, kalau kita sambut dengan kebaikan, itu dia tengah memberikan pahala kepada kita. Siapa yang nggak mau? Dikasih sedekah aja seneng, dikirimin makanan aja seneng, ini dikasih pahala. Ya pasti kita paksakan untuk sabar. Kalau kita paksakan, maka kita akan terbiasa. Kalau kita terbiasa, maka kita bisa. Lihat aja tahajud kita. Sekarang ini walaupun kita itu tertatih-tatih, sulit, capek, tapi kita tahu capeknya akan hilang, pahalanya kan. Jadi kita paksakan. Sabar juga begitu. Saya ingin dicintai sama Allah. Kalau dicintai sama makhluk itu nggak abadi. Maybe yes, maybe no. Termasuk kita juga cinta sama anak kita, sama pasangan kita, sama saudara kita. Kan kadang-kadang ada rasa sebel, kesel. Makanya orang kalau nggak punya ilmu tuh dia jadi juniper, julid, nyinyir, baper. Kalau ngomong julid gitu, ya apalagi sama suaminya, Pak kenapa sih nggak punya mata? Aku nggak bantuin saya gitu. Padahal kalau minta baik-baik dibantuin, cuma udah keburu julid. Kenapa? Karena diikuti hawa nafsunya. Kan kalau kesel kan nggak pengen ikutin hawa nafsu. Makanya Allah ajarkan kepada kita menahan imsak, menahan
sabar. Sabar itu kok al-habas, menahan. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan hati dari keluh kesah. Menahan hati dari suuzon. Saya nggak mau lagi ngaji di sini. Kenapa ibu-ibunya sadar-sadar dia diam aja. Padahal ibunya nggak pakai kacamata, nggak ngeliat. Jadi bisa apa ya nggak bisa balas kalau nggak lihat. Tapi orang yang berilmu, dia cari 1000 uzur, 1000 alasan, pasti dia temukan alasan. Oh dia lagi mungkin lagi nggak enak badan, atau mungkin dia lagi nggak lihat. Nggak mungkin kalau lihat, kalau dia lihat tapi dia nggak semuanya membalas apaan. Orang dia lihat, kalak dia lihat. Oh ya berarti dia punya masalah. Ada saja alasan kita untuk nggak mau sangka buruk tertahan. Sebenarnya ada. Ini nih si hawa nafsu ini yang selalu mengajak kepada kemungkaran itu bilang udah usah, siapa dia? Maunya penting apa tuh orang gitu kan? Belum lagi nanti ada bisikan dari Profesor Dr. Idris. Profesor Dr. Idris. Udah nggak usah dimaafin, nggak usah ngaji di sini juga apa-apa. Padahal Iblis nggak mau kita punya kajian ilmu yang banyak. Sama suami juga gitu, sama anak-anak juga begitu. Kayak ibu-ibu tuh suka suuzon sama anak-anaknya. Udah ngaji dok, udah masa. Kalau ditanya udah ngaji dok, udah alhamdulillah, masya Allah, anak bunda soleha, anak soleh. Walaupun nanti ragu. Tapi lisannya ibu itu nggak ada hijabnya sama anak. Perempuan itu bu, lisannya sama ayahnya itu nggak ada hijab. Istri sama suaminya itu nggak ada hijab. Biar ngapain, dia nggak berhasil. Nanti kalau berhasil kawin lagi, ya nggak berhasil kok. Sama anak nggak ada hijab. Biarin nggak ada yang mau sama dia. Benar-benar nggak ada yang mau sama anak. Itu terjadi. Ada anak nggak jelek, cantik, cerdas, udah hampir 30 tahun tuh nggak kawin-kawin. Sampai dia tanya sama Ustaz, kenapa ya? Oh mesti diruqyah kali saya. Kok nggak ada yang mau sama saya? Kata Ustaznya, kamu punya salah sama ibumu. Kayaknya sih seingat saya enggak. Coba deh kamu pelan-pelan minta maaf sama ibu kamu. Benar, sampai di kampung bu, maafin saya bu, kalau saya punya salah, maafin, ampunin, hapus deh semua salah. Ibunya tuh langsung meluk kadangnya, enggak nak, kamu enggak salah. Nah malam-malam waktu mau tahajud, dia dengar ibunya bilang ya Rob, anakku, begini. Kenapa saya? Setelah sholat ditanya ibu, saya tuh namanya kenapa? Baru ibunya ngaku. Waktu dia kuliah, dia tuh janji sama ibunya mau bantuin ibunya mau ada acara di rumahnya. Cuma dia lupa. Jadi abis pulang kuliah terus dia pulangnya tuh abis maghrib, ya udah selesai. Ibunya tuh ngucap, biarin gak ada yang mau sama dia. Benar gak ada yang mau. Makanya jaga lisan, sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang sungguh-sungguh iman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik. Kalau lagi nggak bisa, lagi emosi, lagi kesel gitu, udah diam aja. Stop. Tanya, kenapa sih bu? Ibu lagi marah. Pakai tangguh, tangannya jadi pinggang. Ibu nih marah ya gitu. Kata anaknya, DL dari tak lo. Kenapa? Karena anak-anak belum pernah jadi orang tua. Kita udah pernah jadi anak-anak. Dulu inget nggak kalau orang tua kita nyuruh, kan sebel kan? Sebel. Dimarahin sebel nggak? Sebel, nggak dengar kan? Ayo ngaku udah, masa kamu soleha gitu. Ya itu kan kita soleha baru-baru aja kan?
Terus kita minta anak kita soalnya kayak kita sekarang, ya stres. Udah ngaji enggak? Udah. Yang benar, pokok dosa kamu. Ada benar-benar ngaji siapa tahu. Kata anaknya apa? Males lah ngomong sama ibu, seuzon mulu. Terus apa? Saya tuh kurang aja udah sholat 5 waktu tanya. Kalau subuh jangan sampai gak qobliyah ya. Kamu dapat emas sebanyak gunung Uhud. Yang ngomong Rasulullah SAW, yang gak pernah ngomong dengan emosi, dengan nafsu, selalu dengan wahyu. Iya. Dulu waktu kita kuliah subuh nggak? Udah ngaku deh. Kan qobliyah subuh kalau lagi mau ujian kan, kalau lagi sedih kan, lagi kesel baru qobliyah kan, sama. Tapi begitu kita punya ilmu, kita tahu setiap hari Allah siapkan emas sebanyak gunung Uhud bagi orang yang sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Oh, nggak mau rugi, nggak mau. Biarpun ngantuk dan didawam istiqomah itu. Kenapa? Karena punya ilmu, karena tahu. Kalau kita tahu, kita semangat ngamalinnya. Kalau kita nggak tahu, ya malas. Nah, anak-anak kita dalam pendidikan pengasuhan kita, jangan kita didik mereka itu bisa sholat. Anak kita bisa sholat, bisa baca Quran, tapi dia ngerti nggak apa yang dia ucap? Bahkan banyak orang sholat, dia nggak tahu dia ngomong apa, nggak sadar berhadapan dengan siapa. Padahal lisannya bilang iya kan aku dua ya dari saya. Ya orang hanya engkau satu-satunya kami sembah. Ilah itu bukannya disembah, tapi kita rela diatur. Mata tuh diatur, tumpukan pandangan matamu diatur. Gak bisa bilang ini mata-mataku, urusanku. Mau melotot kayak, mau nunduk kayak ini mata-mataku. Ini bukan mataku, ini cuma hak guna pakai, bukan hak milik. Nanti di yaumil akhir Allah tanya pemilik dari jasad kita, jasadmu itu hancur dimakan cacing, jadi amal apa? Mata mau nggak ditundukkan, lisan mau nggak ngomong yang benar, tangan mau nggak dipakai untuk bekerja, bukan nunjuk-nunjuk kesalahan orang. Kamu tuh kamu pada satu nunjuk, 4 menunjuk pada diri. Dan tahu ilmunya, karena kalau kita mendidik anak nggak pakai ilmu, insya Allah stres. Karena kita nggak bisa didik anak kita sebagaimana kita dididik oleh orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu, kalau guru ngaji saya udah datang, kita masih naik sepeda, ya biru-biru kaki kita. Karena saya anaknya bingung nih, ibu saya sayang kaki saya biru. Kalau nggak sayangnya saya dironsen. Kalau sayang ya sayang, bilang sayang ya amalnya amal yang sayang. Makanya menahan itu bukannya menahan lapar dan haus, menahan hati, menahan anggota badan. Maka nggak usah melotot, ngapain sih melotot? Kan serem. Coba deh ibu kalau ngaca melotot, kan jelek. Tetap jelek. Tetap jelek. Tidak sama anaknya, ini wakilnya Allah itu segini galaknya gimana Allah, ya udah nggak mau. Allah memperkenalkan dirinya, aku ini Ar-Rahman. Ayat berikutnya dalam Al-Hijr, azabku sangat pedih. Jadi jangan dibalik, jangan azab Allah sangat pedih, jangan. Kenalkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lebih cinta kepada mereka daripada kita orang tua. Kalau anak kita itu kenal sama Tuhannya, maka mereka akan gemar beribadah. Ibu kenapa gak mau meninggalkan sholat fajar 2 rakaat? Kenapa? Kan karena gak mau kehilangan kesempatan dapat emas sebanyak gunung Uhud. Dapat emas setiap aja mau, apalagi segunung Uhud, dan tiap pagi. Padahal kalau nggak sholat nggak dosa. Karena kan kalau wajib dikerjakan menurut Allah, sholat subuhnya ditinggalkan
Dosa. Kalau sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan Tiga dosa. Tuan rumahnya bilang siapa nanti yang datang jam 3 diberikan umroh gratis. Dapat nggak? Padahal belum tentu juga mabrur. Ini yang bilang Allah. Aku kasih emas sebanyak gunung Uhud. Nggak apa-apa atau rugi? Ya rugi besar. Dan kita nggak bisa merubah catatan amal. Yang sudah naik subuh itu catatan amal kita udah naik. Makanya nggak cukup dengan ibadah-ibadah yang wajib. Kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan senang nggak sih katanya punya rumah yang luas, membangun rumah yang indah, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12 rakaat. Rasulullah SAW sudah dijamin surganya sama Allah. Itu nggak pernah ninggalin, kecuali ada uzur atau safar. Tapi kalau dia subuhnya walaupun safar nggak hilang, dijamin sama Allah. Nah kita yang bentuk gimana ujungnya? Nanti tinggalnya di emperan atau di istana. Kok ya nggak apa-apa ninggalin sholat sunnah rawatib? Karena sholat sunnah itu menguatkan kita. Kita paksakan, apalagi zuhur itu kan 10 rakaat itu. Apalagi orang itu bekerja, lagi repot, itu 4 rakaat itu ujiannya, masya Allah. Tapi kalau kita punya ilmu, yang lain bisa nunggu. Nggak makan nggak apa-apa. Nanti makan bisa disamping. Tapi kalau udah sholat zuhur nggak bisa tadi sholat qobliyah subuh. Kalau kita punya ilmu, begitu juga mendidik anak-anak. Ibu tahu kan kurikulumnya? Kurikulum mendidik anak-anak tahu itu? Anak-anak kalau ditanya jawab ya. Nanti gurunya marah. Punya nggak kurikulumnya? Ada di dalam Al-Quran itu. Berapa kali kita khatam Quran, kalau kita nggak baca terjemahannya kita nggak tahu, nggak bisa diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi watadhakkara ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah diturunkan supaya kita mau menghayati, mau mentadaburi ayat-ayatnya agar kita menjadi ulul albab, orang yang mendalam berpikirnya. Makanya Allah sering mengingatkan kita, apalah tak kilo, kenapa nggak kamu pikirin dulu, kenapa kamu nggak pikirkan? Berpikir itu bagi orang-orang yang punya ilmu. Jadi kita tuh soleha, ya, husnul khotimah itu bukan karena enak banget ya, pengen dia, bukan karena pengen aja, latihan. Kita tuh mau wafat seperti apa bisa kita pilih, Bu. Yang nggak bisa kita pilih kapannya, tapi seperti apanya bisa kita pilih. Kita mau pilih meninggal dalam keadaan sholat, ya biasakan minimal tuh 50 rakaat sehari itu, pakai duha, pakai tahajud, pakai witir. Kalau nggak bisa 50, 40 kan 17 wajib, 12 wajib, 11 sholat malam pakai witir. Kalau nggak pakai duha, gimana cara bilang terima kasih sama Allah? 360 sendi Allah gerakan, gimana bilang terima kasihnya? Dunia sama isinya itu nggak bisa kita bayar. Cukup dengan 2 rakaat sholat sunnah duha. Ya, nggak mungkin lah kita nggak tinggalkan, Ibu. Kenapa? La in syakartum, kalau kita bersyukur maka akan nambah nikmatnya. Dikasih sehat bersyukur, bukannya saya ini lagi olahraga makanya sehat. Ada orang yang lagi main futsal, olahraganya rajin, meninggalnya pas main futsal.
Kalau saya sebutin namanya, Bunda tahu semuanya. Oh, itu teman saya, sangat olahragawan. Meninggalnya lagi olahraga. Karena memang kebiasaannya olahraga. Kalau kita kebiasaannya ngaji, kebiasaan sedekah, nanti wafatnya dalam keadaan sudah ngaji, sudah sedekah. Lihat bagaimana saudara kita, Mbak Marisa, Allah yarham. Itu malam sebelum wafat sedekah dulu. Kenapa? Udah terbiasa. Karena setiap hari ada 2 malaikat datang kepada kita setiap subuh. Makanya ada sedekah subuh. Ya, tukang pijat Bu, Semarang tuh, kota Semarang. Tukang pijat maju, Bunda mau nggak komitmennya maju tak? Iya. Punya uang nggak? Belum. Kan mau pijat, pas pijat punya uang proses sedekah. Kan belum ada. Tapi hatinya, jangan takut dibilang ria, takut dibilang soalnya karena ini kita ingin mengajak. Jadi yang ngaji pahalanya 2, pahala mengajak dan pahala sedekah. Ada lagi? Silakan. Selain Bu kita. Gak harus sekarang, kalau kita punya kelapangan untuk langsung dibayar sekarang, kita yang tidak punya kelapangan maunya dicicil juga punya kesempatan yang sama. Ya. Ada yang berkenan, Bunda? Bunda mau maju ke depan ya? Mau maju ya Bunda? Bisa maju? Boleh kasih jalan? Silakan. Bawa HP ya kalau mau selfie, biasanya kan buat selfie ya. Boleh, yang ikut berkomitmen boleh selfie ya sebagai tanda terima kasih dan penyemangat. Dan jangan lupa izin suami ya Bunda ya, Bun. Kalau nggak punya ya apa-apa, saya juga nggak punya. Nggak punya suami, punya apotek ini. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, menyicil dan mengangsur. Ya. Ini kostumnya ada bendera bangsa. Baik. Ini ada juga kenang semangat ya dari PPPA. Makasih banyak. Boleh dicatat? Dicatat dulu Bunda. Kan mau dicicil dan mau diangsur. Ada lagi Bun? Monggo. Silakan. Monggo Bunda di sini. Ada lagi yang mau berkomitmen? Hari ini cuma daftar. Ya, nggak ada transaksi kalau memang ibu tidak bisa, nggak apa-apa. Yang bisa monggo, yang nggak bisa ada kesempatan, punya kesempatan yang sama. Ya, silakan, boleh. Jadi boleh berdua sama Besti juga boleh, sendiri boleh, satu keluarga besar boleh. Ya, silakan. Hari ini saya bawa Ini juga ada ya, kali juga bisa. Oh, yang sekarang juga langsung transfer sini. Ada lagi Bun? Ya sudah. Kita catat ya. Kalau ini bukan hutang. Ya, ini bukan hutang karena ini bukan jual beli, tapi ini kesempatan emas. Ya, mudah-mudahan jangan disia-siakan. Dan berpajak kita berani beramar ma'ruf. Ya, silakan Bunda. Kalau biasanya kan kita suka sungkan ya, saya kan banyak dosanya, apalagi sedikit gitu ya. Silakan nanti Bunda daftar aja. Ya, baik. Ada yang berkenan lagi mau mendaftar? Monggo. Ya, ibu mau sendiri boleh, satu keluarga besar boleh, ramai-ramai boleh. Ada yang mau? Ibu mau? Monggo Ibu, silakan. Boleh kasih jalan, Bunda. Ibu-ibu yang maju ini nggak mudah ya Bu ya. Kita tuh biasa sedekah dengan rahasia, tapi sedekah terang-terang itu perlu keberanian. Ya, luruskan niat, aku dibilang ria, haknya kita was-was, rasanya karu-karuan. Baik. Jadi yang maju, yang cuma dapat Al-Quran, ya yang pertama kamu maju. Karena terbatas. Silakan Ibu, maju Ibu boleh. Boleh
Nah itu silakan. Jadi karena keterbatasannya Al-Quran, yang maju pertama, yang menjawab anak-anak lain ya. Bisa jalan? Kalau nggak bisa saya datang dong. Bisa ya Pak. Oh iya. Ya nanti di situ aja. Ada lagi silakan monggo.